Assalamualaikum, dengan saya Eliska. Saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-24. Sebelumnya yang kemarin kan sudah selesai, cuman kan ada kata Bu Erva, ada revisian, jadi saya ganti aja semuanya biar enak aja gitu. Maaf ya untuk Bu Erva ataupun Bu Fana, dan maaf juga untuk tugasnya telat. Saya langsung aja ya. Untuk tugas untuk tugas belajar di luar kelas hari ke-24 itu adalah dimana membuat atau mengukur praktik penyampaian modul T1B dan buat penyampaian modul T1B. Modul T1B itu seperti contohnya seperti ini. Modul B1B itu nih A, I, U, E, O, pakai sambung titik-titik itu. Gimana kita menyampaikan anaknya itu ke anaknya? Kayak misalkan, ayo kak kita belajar, ayo kak kita nyanyi sama-sama yuk, ayo kak kita nyanyi sama-sama, langsung nyanyi, aku suka bimba A, I, U, E, O, suka bimba A, I, U, E, O. Nah, ketika kita bernyanyi ke anak-anaknya, kita itu kan penggalan hurufnya seperti A, I, U, E, O, panggil huruf A, I, U, E, O. Nah, kalau misalnya kita anaknya udah bisa, maksudnya udah pengenalan, nah kita lanjut lagi. Dan untuk yang poin A itu adalah syarat sebelum memberikan modul T1B. Syaratnya itu adalah A, I, U, E, O nya harus terpenuhi. Kalau misalkan A, I, U, E, O nya sudah terpenuhi, T1A nya sudah terpenuhi, atau Hafiz A, I, U, E, O nya sudah terpenuhi, baru bisa lanjut ke T1B. Dan tujuan utamanya itu adalah menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B, di mana tulis 1B nya itu yang A, I, U, E, O ini sih kan ada titik-titik nih. Nah, kita mengajar anak untuk bisa menyambungkan titik-titik ini. Dan tujuan khususnya itu adalah terampil menulis simbol, mengenalkan simbol huruf A, I, U, E, O itu sama yang tadinya A, I, U, E, O yang ini. Dan untuk cara mengevaluasi tujuan utama 1B itu adalah bagaimana lihat ke anaknya itu menyukai kegiatan bermain modulkah, dilihat dari ekspresinya. Kalau misalkan anaknya senang, itu pasti kita udah ketahuan ya anaknya, wah udah ekspresif banget nih, berarti anaknya suka bermain. Tapi kalau misalkan anaknya diem aja, berarti ada yang salahnya apa, berarti kita ada salahkah dari penyampaian kitanya ataupun apa gitu. Dan kalau misalkan untuk tujuan khususnya itu adalah pastikan saat anak menulisnya itu sudah terampil memenuhi simbol huruf A, I, U, E, O. Jadi kalau misalkan nih, jadi kan kadang misalkan ada anak nih baru sampai segini doang, bisanya segini doang, nggak apa-apa, ntar juga dilanjut lagi. Jadi kalau misalkan udah terampil itu misalkan kayak ini kan ada titik-titiknya, berarti disambung aja A terus sampai banyak, nanti ganti lagi ke huruf I gitu. Bagaimana cara motivator memberikan modul 1B? Pasti itu yang pertama itu dengan ngajak anak berdialog, terus kemudian bernyanyi. Nah, ketika anak berdialog, bernyanyi dengan A, I, U, E, O, itu secara anak akan terbawa gitu. Dan untuk nomor B-nya itu adalah syarat memberikan modul T2. T2-nya itu adalah dimana syarat modul T2 itu adalah dimana T1B-nya harus sudah terpenuhi. Kalau misalkan T1B belum terpenuhi, berarti belum bisa lanjut. Kalau misalkan udah 1B-nya udah terpenuhi, boleh bisa lanjut. Terus lagi mewarnai dan mencoret-coret, dimana coret-coret itu adalah mencoret bebas, dimana anak dikasih gambar, kita serahin aja ke anaknya dia mau ngapain gitu, namanya kan mencoret bebas ya. Dan untuk tujuan utamanya itu adalah sama menyukai kegiatan bermain modul tulis 2. Terus untuk khususnya itu adalah terampil menulis simbol huruf A sampai Z melalui proses latihan. Berarti dimana si anak di sini udah bisa nulis dari A sampai Z. Udah ketika kita ditanya lagi udah bisa anak misalnya, ayo kak kita tulis huruf U, mana huruf U, nih tulis, itu anak udah terampil, berarti itu udah bisa. Misalkan udah, ayo kak kita tulis
tulis huruf O kak, mana nih huruf O nya, nih gimana bikin huruf O kak, gimana huruf O nih, ini huruf apa, oh ayo kak tulis huruf O nya seperti apa gitu. Dan cara motivator memberikan modulnya itu pasti sama ya, proses pada modul itu melatih anak menulis huruf A sampai Z dengan cara menggabungkan titik-titik. Itu sama kayak yang tadi ya, yang poin A. Dan yang untuk poin C nya itu adalah apa syarat sebelum memberikan modul T4. T4 nya itu adalah dimana syaratnya itu harus terpenuhi. Syaratnya itu adalah T2, 1A, B1B itu harus sudah terpenuhi. Kalau misalnya sudah terpenuhi baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi kalau misalkan si anak belum terpenuhi syaratnya, berarti kita harus terus dilatih. Tujuan utama T4 nya itu adalah apa? Sama apa sih ya? Tujuan utama itu adalah menyukai kegiatan bermain modul tulis 4. Dan kalau misalkan tujuan khususnya itu adalah latihan menulis kata sederhana 4 huruf bantuan. Berarti seperti yang titik-titik kayak gini, titik-titik A I U E O, titik-titik A I U E I kayak gini, berarti empat kata sederhana seperti kayak roti, SU, susu, berarti nulis sambung kayak gitu. Dan untuk mengevaluasi tujuan utama modulnya itu adalah pastikan sikap anak itu ekspresinya, senang apa enggaknya anak. Kalau misalkan nggak senang, berarti kan kita harus mengevaluasi juga cara mengajar kita ke anak itu. Ada yang salahkah? Apakah saya salah ngomong ke anaknya, atau misalkan iya pasti ataukah anaknya dicuekin sama kita tanpa sadar, kan kita nggak tahu ya. Nah seperti itu, jadi kita lihat ekspresi anaknya itu. Dan cara motivator memberikan modul T4. Proses menulis kata 4 huruf sederhana itu adalah pastinya modul B1A nya, modul B1 dan B1A dan B1B itu sudah terpenuhi sehingga latihan dengan kata yang sudah diajarkan itu lebih mudah, seperti kayak roti, susu, bola, baju gitu sih. Dan untuk tugas belajar di luar kelas hari ke-24 saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas ataupun jawaban yang kurang pas, mohon dikoreksi. Terima kasih.